Ken Sagopi, seri 103, Kongso Dewa Adu Jago. Jumlah prajurit Sengkopuro lebih banyak daripada Raden Haryo Praburukmo dan para prajuritnya. Prajurit Sengkopuro dengan kepercayaan tinggi akan mampu melibas lawannya. Namun mereka memang tidak tahu bahwa dua di antara lawannya adalah kesatria Manduro. Karena mereka berdua memang hanya berpakaian sebagai pengembara dan tidak menyebutkan nama mereka. Dentang suara pedang menggema di padang perdu tersebut yang diiringi sesekali ringkik kuda yang tertambat di sekitarnya. Raden Ugrasena berbangga terhadap para petugas sandinya yang berhasil mengetahui lebih dahulu kedatangan rombongan prajurit dari Sengkopuro. Jika seandainya mereka terlanjur sampai di Widro Kandang dan tidak berjumpa dengan rombongannya, tentu sangat berbahaya bagi penghuni Kademangan Widro Kandang, terutama bagi putra-putri Prabu Basudewa. Ternyata prajurit-prajurit Sengkopuro memang prajurit yang tangguh. Mereka memang digembleng secara terus-menerus dan kerja keras karena tujuannya jelas merebut kekuasaan Manduro dari tangan Prabu Basudewa. Terlebih lagi dengan banyaknya prajurit dari Guo Barong yang ada di Sengkopuro. Darah mulai menetes dari tubuh-tubuh mereka, terkena lelehan keringat menjadi sangat perih. Namun tidak mereka rasakan, karena jika terlena sedikit saja nyawa yang menjadi taruhannya. Prajurit Manduro merasakan tekanan yang berat karena jumlah mereka yang lebih sedikit. Menyadari situasi tersebut, Raden Ugrasena, Senopati Manduro yang masih muda itu ngamuk punggung, mengamuk sekuat tenaga. Pedangnya mulai memakan korban. Seorang lawannya terlempar keluar pertempuran, jatuh dan tak bangun lagi. Dadanya tertembus pedang, tewas. Ketika teman-temannya masih tertegun dengan terlemparnya prajurit itu, pedang Raden Ugrasena kembali menyilang goresan panjang di punggung lawannya yang sedang menoleh. Tewas. Di lingkaran pertempuran yang lain, Raden Haryo Praburukmo pun berbuat serupa. 3 orang lawannya telah tergeletak di tanah tanpa bisa bangkit kembali. Tewas. Raden Haryo Praburukmo yang sangat berpengalaman karena sering mengembara itu tak ingin para prajuritnya menjadi korban. Ia mengerahkan segala kemampuannya untuk mengatasi lawan-lawannya. Ia terkejut ketika melihat di lingkaran pertemuan yang lain, melihat prajuritnya meloncat keluar arena karena lengannya terbabat pedang lawan. Beruntung seorang kawannya segera melindunginya, sehingga lawannya tidak sempat menghujamkan pedangnya di dadanya. Namun justru kawannya yang lain yang terlempar jatuh. Sebuah pedang menggores dadanya. Ketika lawannya berusaha memburu untuk menuntaskan perlawanannya, sebuah pisau kecil meluncur dengan cepatnya, menancap di punggungnya. Raden Ugrasena yang berada tak jauh dari tempat itu telah melemparkan pisau kecilnya karena lawan-lawan yang mengeroknya telah bergelimpangan. Demikian juga lawan-lawan Raden Haryo Praburukmo telah tumpas semuanya. Para prajurit Manduro sudah mulai bisa mengatasi keadaan. Namun prajurit Sengkopuro tidak mau menjadi tangkapan hidup-hidup. Para prajurit itu masih melawan dengan gigihnya. Tekadnya lebih baik mati daripada menjadi tawanan. Sedangkan untuk melarikan diri akan terlalu sulit
karena Raden Haryo Praburukmo dan Raden Ugrasena telah terbebas dari lawan-lawannya. Akhirnya para prajurit Sengkapura tumpas tapis, habis tak tersisa, semuanya tewas. Mereka yang tadinya masih hidup dan hanya terluka parah, akhirnya mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Sedangkan para prajurit Mandura, ada beberapa yang terluka, bahkan luka parah, namun tidak ada yang gugur bersambung. Kejamnya peperangan, korban tewas dan terluka parah tak bisa dihindarkan.